Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Model yang kedua pelit, itu pelit dengan sesama manusia. Tidak ada satu orang pun yang menyukai hidup dengan orang pelit. Tidak ada. Ya. Bahkan istri sendiri pun, ini kalau kita tanya ke ibu-ibu ini, ke para istri, ibu menyodrona na suami orangnya ganteng, tinggi, putih, rambut Masya Allah, klimis, ada kumis tipis, sempurna, bentuk fisik sempurna, nasi pack lompat, gagah, tapi kerit mati. Coba tanya sama perempuan, tanya sama istri, apakah mereka berbahagia punya suami tinggi, putih, gagah, Masya Allah, tapi kerit luar biasa? Dijamin jawaban mereka tidak ada yang bahagia. Tidak ada yang menyukai suami begitu. Kasih wang belanja 200.000 sebulan, tapi buka tudung saji benar engkut tuna habis-habis. Belanja 200.000 sebulan, tapi minta ini minta itu. Medih kan menyotingkat sebulan. Nya kan Indomie saja sebulan dia pajunya 20.000. Nyo belakanya, benarnya, kapegat je. Peng belanja aja. Ada yang minta sama istri, nyokah belagak bacut, ini kamu harus cantik, belagai artis, kiban ke pegah di tengku, kiban ke pegah di ustaz, bahwa istri harus melayani suaminya, harus tampil seksi, harus wangi, harus begini, harus begitu. Yang permintaan suami. Waktu diminta uang sama istri, menyomenan lebih modal, lo skincare ke pegah ni istri. Apa kata suami? Kacok buah timun ke koh-koh ke peduk bamuka ke buah timun pak, you koh-koh you tipek-tipek bamuka. Tadi mintanya apa? Isteri supaya cantik, seksi, wangi, baikna jerawat, baikna nyo, baikna je. Laki pen buah timun je. Atau you belum ini apa? Bedak yang keruh memang. Bedak keruh dipasahin kot pak, mana pasahin kot belum bedak roh. Dipasahin preh bedak yang model watai kepakainya, watai tawa rumah nak jadi tawa ni kan. Jadi jemaah menakan Allah, orang pelit istrinya saja sendiri benci, anaknya benci. Kalau orang pelit pulang ke rumah, ayah yang pelit, suami pelit pulang ke rumah, itu terdengar saja mobil yang masuk adalah mobil suami atau ayah, ini bagaimana urusannya? Ini kalau kita bandingkan dulu misalnya, seandainya suami itu orang yang ahli sedekah, tidak pelit pada istri, sayang pada anak, ketika pulang ke rumah terdengar suara motor, suara Honda terdengar, itu istri langsung terloncat hatinya berbahagia. Anak-anak langsung mendekat ke pintu, berebut-rebut buka pintu. Kenapa? Karena sudah tahu pasti di tangan ayahnya ada mie goreng, ada bakso, segaga pizza 1 meter, kadang-kadang burger, segaga yang belepotan, macam dong gupo. Menyogejak Medan tetap gupo Zulaikha. Bikambon hana gupo Zulaikha gupo. Nyan bahaya sih kan? Jadi dia bawa pulang apapun, kemanapun pergi, sampai kalau dia dosen, seandainya dia dosen, nyan kan waktu sidang kadang-kadang di mahasiswa di Jogbu. Kalau suami tidak pelit, tetap teringat pada isteri dan anak. Enggak mau makan nasi di kampus, bawa nasi itu pulang ke rumah. Makanya ketika dia pulang, isteri Masya Allah langsung mengatakan, nak, Abi pulang nak, Abi pulang. Mandum grup terbit dari kamar menyambut Abi, semua peluk Abi. Selalu ada. Kalau buah-buahan, bawa pulang semangka, bawa pulang apel. Nyan menyo ayah atau suami hana kerit, mandum senang. Nyan decum jaro-jaro oleh urinang, jangankan jaro, cemekam getim cum menyuka depung. Tapi kalau suami pelit,
terdengar suara Honda dari luar, pulang ke rumah, isteri akan mengatakan apa? Tidak dipanggil abi, dipanggil nak, babi pulang nak. Kan abi kita mah abi apa tu? Babi pulang. Kata anak home ke ya buingan ke wah nak tapu misal contoh. Subhanallah, semuanya benci. Semua benci. Akhirnya tidak ada yang buka pintu. Isteri tidak sambut, anak tidak sambut. Kenapa? Rasa pelit yang luar biasa. Pasangan hidup saja benci, apalagi orang lain. Tidak ada teman sekantor yang suka dengan orang pelit. 3 kali diajak minum kopi, Pak. Lega kepakat je kopi. Dia tanya, siapa tapi yang bayar? Dia enggak pernah bayar. Nanti macam-macam alasannya. Dia cabut dompet, tapi telat tapi ada tak bayar baru dia cabut dompet. Setelah kita bayar baru dia bilang bahawa medih bahlum bayar. Tak pakat tiga tu, medih bahlum bayar. Baiknya bayar dari orang aju-aju. Tapi dia selalu begitu. Adakah teman sekantor yang suka dengan orang pelit? Tidak. Berikutnya ketika mau minum kopi berikutnya, maka semuanya akan japri. Jadi di WA pribadi, hai aja dia kopi baik tepu leji tu, baik tepu leji yang baik nasa tepu, baik yang bi tepu leji. Semua diam-diam, jangan kasih tahu dia, jangan kasih tahu dia. Kita minum kopi diam-diam. Akhirnya pergi diam-diam. Orang pelit tidak diajak. Ketika minum kopi, muncul dia tiba-tiba. Semua terucap kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Teruk jinnya lagu. Kenapa? Semua merasa berat berhubungan hidup dengan dia. Semuanya berat, Pak. Tidak ada yang suka. Hidup dengan tetangga pelit, kita tidak mau bicara. Hidup dengan tetangga yang ahli sedekah, kita biasanya saling tukaran kuah. Yang belah nojok kuah kena, yang kena ojok kuah ke dia. Dia selalu kasih kita kuah sitik, kuah manok, kuah udang, asam keeng. Kita selalu kasih dia kuah bayam singa, bayam lom singa, bayam lom. Berarti tanya orang yang create, bukan tetangga kita. Dan itu dibenci, nanti ditandai. Begitulah nasib orang pelit. Akibatnya apa? Tidak ada yang berteman. Isteri minta cerai, tidak sanggup tahan. Makanya Nabi mengatakan apa? Ketika Muawiyah, ketika Hindun binti Muawiyah menjumpai Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, suamiku pelit sekali. Pelit sekali katanya kepada Nabi. Dia tidak memberi wang kami belanja yang cukup untuk makan dan minum. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu keadaannya, khuzi ma yakfiki wa waladiki. Curilah uang dari suamimu yang cukup engkau makan dan minum dengan anakmu. Disuruh curi oleh Nabi, padahal kan mencuri itu haram. Tapi begitu bertemu dengan suami pelit, Nabi mengatakan khuzi, ambil saja diam-diam, tidak usah minta izin, ambil, curilah secukupnya engkau makan dan anakmu. Sampai menang diperlakukan dalam agama. Uangnya boleh dicuri, tapi oleh isteri, oleh isteri. Maka jemaah menekan Allah, hati-hati. Ini ibu-ibu, ini kabar gembira bagi ibu-ibu yang punya suami kriat, yang kajak siap-siap mecu-mecu mulai untuk malam, menyobrat hak kriat. Enggak ada nafkah, enggak ada apa-apa. Intip di mana dompetnya berada. Tapi jangan ambil banyak-banyak, secukup untuk makan saja. Jangan gara-gara ceramah ini kabeh penglako kadeh juta, 3 juta, itu melebihi. Secukupnya saja. Sehari berapa? 50.000, ambil diam-diam, ambil diam-diam. Makanya ngintip-ngintip berapa nomor PIN ATM-nya. Ditandai. Begitu perlakuan Allah dan Nabi kepada orang pelit. Sampai hartanya tidak berharga sehingga boleh dicuri. Jemaah menekan Allah Subhanahu wa taala. Hidup sebagai orang pelit, selain dibenci oleh manusia, malaikat pun benci. Malaikat cukup benci ke orang kriat. Makanya Rasulullah mengatakan, ma min yaumin yusbihul ibad
setiap hari ketika dilalui oleh seorang hamba, illa malakani yanzilani, maka dia pasti ada dua malaikat yang bersamanya. Setiap hari ada dua malaikat yang bersamanya. Malaikat yang berteman dengan orang yang ahli sedekah, maka dia selalu berdoa kepada orang ini. Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, gantilah harta orang yang suka bersedekah ini, gantilah ya Allah. Yang doa malaikat ke orang ahli sedekah. Sedangkan malaikat yang berteman dengan orang yang pelit, yang kerian, malaikat juga berdoa. Apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, hancurkan harta orang ini, hancurkan. Makanya orang pelit itu hancur hartanya. Nampaknya saja kaya, tapi hutang melebihi kekayaan. Hidupnya benar-benar dipersusah oleh Allah. Ketika ada job, ada pekerjaan, orang tidak mau kasih ke dia. Dalam satu kantor, kalau ada pekerjaan yang kira-kira basah, orang tak mau tawarkan ke dia. Kenapa? Kredit, pedajuk. Ini berbanding terbalik dengan ahli sedekah. Ahli sedekah disayang oleh Allah, disayang oleh malaikat, disayang oleh manusia. Tadi kalau isteri benci sekali kepada suami walaupun ganteng kerian, sekarang coba tanya isteri balik, kalau suaminya ganteng hana membacul pimpak, ya, hana mu'ohban, bentuk hana jelas. Ini model contoh, sangat jelas bentuknya, ya. Hana tu orang pegah pi hiso, hana tu orang pegah. Tapi Masya Allah, wang belanja dia kasih nyompat pen belanja, juta ke belanja, sejuta ke gatang. Kata suami ini, ya, nyompat juta untuk belanja, sejuta untuk mudik. Suka-suka engkau mau beli apa. Walaupun suaminya hanya jelas bentuk je, tapi belum ada sejarah isteri minta cerai. Belum ada sejarah. Walaupun nanti orang waktu mereka ikut arisan sesama ibu-ibu, nanti ada yang mengatakan, hai dah kau kah lain tak bentuk dah kau besar. Pasti isteri ini akan mengatakan, walaupun menang-menang, hai maksud menang-menang hana jelas yang menang, ya. Walaupun menang-menang, belum cukup sayang ke kau nyan. Kok gerd hati ke? Walaupun orang hitam tapi hati kok putih ke kau nyan. Dicintai Pak, dicintai. Itu orang kalau tidak pelit. Makanya ya, kita ini walaupun kaya tapi tidak memberi, dibenci. Tapi kalau kaya memberi, walaupun bentuk kita enggak jelas, dicintai. Begitu konsep hidup. Maka ahli sedekah itu dicintai. Anak-anak mencintai semuanya, sayang sekali kepada ayahnya. Ketika ayahnya meninggal, maka semua bersedih. Yang kampung pun bersedih. Kenapa orang kampung bersedih? Tidak ada lagi yang wakaf ke masjid, tidak ada lagi yang sedekah, tidak ada lagi orang-orang yang menolong anak yatim dan fakir miskin. Semua mengalirkan air mata kalau orang yang ahli sedekah meninggal dunia. Tapi kalau orang pelit meninggal dunia, diumumkan namanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal fulan bin fulan, dikenal di kampung itu orang pelit, semua mengucapkan alhamdulillah kamati. Hana manfaat udib dihina, hana manfaat. Diajak gotong royong di kampung tak pernah keluar. Paling kurang kalau pelit harta, baik pelit tubuh. Kan begitu. Ini sudah kerit harta, gotong royong hana ikut, aqua gelas pun tak beli. Maunya kalau tak ikut gotong royong kan belilah aqua gelas, ganti gotong royongnya. Ini tidak. Adil tidak, jok tidak. Makanya orang yang begini, itu bahaya hidupnya. Dipersusah hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ahli sedekah dipelihara hidupnya oleh Allah. Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim itu pernah menceritakan, dulu di Bani Israel pernah terjadi, hadis sahih, ada seseorang berjalan di padang pasir, lalu kemudian tiba-tiba terdengarlah suara di awan. Jadi di antara awan terdengar suara di telinganya. Suara itu berbicara mengatakan, wahai awan, wahai awan, pergilah kalian ke kebun fulan. Disebutkan nama, tapi dalam hadis tidak disebutkan nama di situ. Wahai awan, pergilah ke kebun fulan,
turunkan hujan di kebun fulan. Lalu orang ini heran, kenapa ada suara yang begitu? Karena penasaran, diikutilah awan ini. Lalu awan ini menuju ke satu tempat, bergumpal-gumpal, dia berada di atas satu kebun. Turunlah hujan di atas kebun itu. Ini orang ini heran, kenapa cuma di kebun itu? Jadi hujan hanya lingkar pagar saja, enggak keluar dari kebun itu. Lalu kemudian ditunggulah pemilik kebun itu keluar. Ketika keluar ditanya, benarkah engkau bernama fulan? Dicocokkan dengan nama yang dia dengar di balik awan tadi. Lalu orang itu mengatakan benar. Lalu dia dengan takjub mengatakan, tadi sebelum aku sampai ke sini, aku mendengarkan suara memanggil namamu, menyebut namamu di awan, lalu menyuruh awan untuk menurunkan hujan di tempatmu. Apa rahasiamu? Apa yang membuat Allah memuliakanmu begini? Kata pemuda ini. Lalu disitulah pemilik kebun berkata, aku ketika panen mendapatkan hasil, maka hasil kebun kubagi tiga. Kubagi tiga. Sepertiga untuk modal kembali, sepertiga untuk nafkah anak dan istriku, dan sepertiga untuk sedekah. Ternyata sepertiga sedekah rutin setiap kali panen. Apa yang terjadi? Awan pun diturunkan Allah hujan khusus di kebunnya. Itu hebatnya orang ahli sedekah, dipelihara hartanya oleh Allah. Makanya kita ini yang selalu sedekah tidak pernah bangkrut. Jadi jemaah melakukan Allah, inilah orang pertama yang dibuat susah hidupnya oleh Allah, yaitu orang-orang yang pelit, susah di dunia, susah di akhirat. Baik, sedikit lagi kita sambil menunggu waktu untuk bisa salat penutup paket subuh, sekitar 10 menit lagi akan selesai. InsyaAllah kalau enggak selesai kakak si jam tu tapi dalam 10 menit akan selesai insyaAllah. Orang kedua yang dibuat susah hidupnya oleh Allah selain pelit, siapa dia? Sambungan ayatnya, wa amma man bakhila wastaghna, yaitu orang-orang istaghna. Istaghna diambil dari bahasa ghaniyun, yaitu kaya. Istaghna merasa kaya, merasa cukup. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang merasa cukup, tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak mau lagi sembah sujud Allah. Kenapa? Dia merasa cukup, enggak perlu bantuan Allah, tidak perlu dia angkat tangan memohon kepada Allah ini dan itu. Makanya tipe orang ini berbeda dengan orang yang masih butuh ke Allah. Kita salat kenapa Pak? Kita masih butuh Allah. Kita puasa kenapa? Kita berharap Allah memberi bahagia ke kita dunia dan akhirat. Kita bayar zakat, Allah akan balas. Orang ini tidak, dia tidak butuh Allah, maka tidak ada salatnya, tidak ada puasanya, tidak ada zakatnya, tidak ada rencana berhaji. Ana perlu ke Allah. Orang beginilah yang dipersusah hidupnya oleh Allah. Coba lihat Pak, semua orang yang tidak salat, pat yang namangan udit. Coba lihat semua penggali parit, kuli bangunan, supir-supir airlift tu. Nya dah kena juga supir-supir Pak. Walaupun hana mandum supir, tapi kerap menang mandum. Yang temayang hana, puasa hana. Yang saya heran supir-supir ni, kernet-kernet kadang-kadang salat tidak, puasa tidak, padahal nyawanya di ujung jalan aspal, mesiruk bacut mati. Tapi mereka pede sekali menjalani hidup tanpa salat. Pede sekali Pak. Mungkin ada orang dalam di surga. Mungkin cikna orang dalamnya. Dia guru surga galak-galak roh. Semua mereka, coba lihat hidupnya, harlan-harlan di terminal. Orang-orang yang kuli-kuli bangunan, petun-petun barang, muat-muat barang, bongkar muat. Salat tidak, semua tidak. Adakah bahagia hidupnya? Tidak. Kaya tidak, miskin tapi selalu ada uang, tapi hidup tidak bahagia.
hidup we lampasai. Subuh kita berjalan dari rumah menuju ke masjid, mereka sudah mulai menurunkan barang dari gerobak-gerobak, turunkan barang dari yang datang dari Brastagi, dari Banda Aceh, macam-macam. Nya sembahyang subuh mana? Patna mubah udip? Tidak ada. Dengan baju tidak pakai, keadaan lutuh, mobil. Ada yang kadang-kadang hana soinang yang tim berkahwin gurunya. Tidak ada yang mau, Pak. Walaupun hidup hari-hari dapat 70,000, dapat 100,000, 3 kali makan habis. Golong rukuk. Terus begitu hidupnya. Tidak ada bahagianya. Tapi kita walaupun diberi miskin oleh Allah, tapi taat, maka dipastikan bahagia. Maka coba lihat orang miskin yang taat. Rezeki memang begitu Allah beri. Segitu takdir Allah untuknya. Tapi bahagia. Istrinya salihah, taat pada suami, tidak banyak menuntut. Anak-anak walaupun sekolah tidak panjang, tapi semuanya birrul walidain, semua berbakti pada orang tua. Suaminya romantis, punya hati yang lembut, tiap sore itu jalan-jalan sama istri. Ini orang miskin ini, kalau dia taat pada Allah. Jadi punya suami saleh, punya istri salehah, walaupun miskin, setiap sore jalan-jalan, Pak, dengan sepeda keliling-keliling Sigli, kan? Nang tangan dua tu. Diikatnya, diletakkan istri di belakang sepeda, diikat kaki ke depan, baik tamang gari-gari, jalan di kota-kota, Pak. Patna itu getun dia ablau. Patna siomai tapi memang sabi hantar belum bakso mana peng. Ya, patna siomai gedeng, ya, itu makan pun di rumah suap-suapan. Kenapa? Taat pada Allah. Taat pada Allah. Maka urang sembahyang sabi bahagia. Bukankah kita keluar dari tempat ini hati lagi plong, lepas, keberkahan dibawa ke rumah? Itu orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak takwa selalu dihancurkan hidupnya oleh Allah. Orang takwa, lihat surat At-Talaq. Apa kata Allah? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa, maka Allah akan selalu memberi jalan keluar dalam hidupnya dan diberikan rezeki dari yang tidak terduga-duga. Ada cerita yang beredar, salah seorang mufti Mesir, almarhum alim, yaitu Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi, pernah bertemu dengan seorang pemuda yang kerja. Jadi pemuda ini menjumpai Imam Mutawalli, melaporkan keadaan rezekinya. Apa katanya? Saya utang banyak, keluarga hancur porak-poranda, hidup dalam ribut-ribut selalu. Utang tidak habis-habisnya. Lalu Imam Mutawalli bertanya, engkau kerja di mana? Apa jawabannya? Saya kerja di pabrik pengolahan bir. Kerja di pabrik pengolahan bir. Kata Imam Mutawalli, itu penyebabnya. Engkau tidak taat pada Allah. Keluarlah, carilah kerja di tempat yang lain. Apa jawaban pemuda ini? Kalau saya keluar dari tempat kerja itu, bagaimana anak saya mau makan? Bagaimana istri saya mau makan? Lalu Imam Mutawalli mengatakan, wahai anak muda, ingatlah kalimat Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa, maka dia diberikan jalan keluar. Imam ini mengatakan, Allah sebut takwa dulu atau jalan keluar dulu? Yang Allah sebut takwa dulu atau jalan keluar dulu, kata Imam ini. Pemuda ini berkata, takwa dulu, baru ada jalan keluar. Maka kata Imam, takwalah dulu, takutlah kepada Allah. Keluar dari tempat ini, engkau nanti diberi jalan keluar oleh Allah. Kalau engkau bertahan di tempat ini, berarti belum takwa, enggak diberi jalan keluar. Akhirnya pemuda ini keluar. Jadi ketika beberapa tahun kemudian bertemu lagi, dia lapor lagi. Jadi Imam Mutawalli ini sering keliling bahkan dunia. Dia baru meninggal tahun 1990 sekian, Pak. Ini pemuda ini menjumpai lagi imam itu, lalu mengatakan, wahai imam, alhamdulillah setelah ku dengarkan nasihatmu, aku keluar dari tempat pengolahan bir, dan aku tidak lama kemudian ditawarkan kerja di salah satu pegawai hotel di Madinah. Dia sudah kerja sekarang di pegawai hotel di Madinah. Dan sekarang Masya Allah, hutangku telah selesai, istriku kembali taat, anak-anakku kembali berbakti. Nyan urun taat ke Allah. Makanya orang yang hari ini model kerja di tempat harum,
Waktu kita suruh keluar, dia terbit ke dia minta kerja lain, menyolong terbit. Kiban belanja ke perumahan dulu, kiban belanja ke anak, makanya hidupnya begitu terusan. Tidak bertakwa, Allah enggak beri jalan keluar. Makanya kalau orang yang istighna, suka melawan Allah, hidupnya disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap ujung mempangkau dia. Tetap. Yang terakhir, nyoka terakhir, Pak. Nyoka betul-betul terakhir. Wa kazzaba bil husna. Orang yang akan disusahkan hidupnya kazzaba bil husna, yaitu orang yang mendustakan al husna. Kalau kita buka tafsir, al husna itu yang masyhur para ulama mengartikan pahala atau surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang tidak percaya surga, semua yang tidak percaya bahwa Allah memberi pahala, maka dia juga akan susah hidupnya. Jadi dia enggak bersemangat hidup di dalam ketaatan. Bahkan panena pahalanya, panena surganya. Orang kalau percaya surga, maka dia akan bersemangat untuk mendapatkan. Maka muncullah dia di masjid-masjid, muncullah dia di mana tempat orang bersedekah ada dia, muncullah dia di tanah haram. Kenapa? Bersemangat mendapatkan surga. Orang kalau enggak percaya surga, tidak mau lakukan apapun. Dia dustakan pahala, dia dustakan surga, dia dustakan. Dulu para sahabat kalau mendengar surga, apapun mereka tidak peduli, yang penting surga. Makanya ketika seorang perempuan mendatangi Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, aku punya penyakit, yaitu epilepsi, bahasa Dino epilepsi, penyakit ayan, sawan manuk. Ya Rasulullah, doakanlah aku agar sembuh. Apa jawaban Nabi? Aku bisa mendoakanmu, kumohon agar engkau sembuh, tapi seandainya engkau bersabar di atas penyakitmu, kujamin engkau surga. Jadi pilihannya dua, lu mendoa boleh, atau hanya lu mendoa supaya boleh, tapi engkau bersabar dengan penyakitmu. Begitu dengar surga dari janji Nabi, perempuan ini langsung mengubah permintaannya. Dia mengatakan, menyomenan ya Rasulullah, baik jadi ni berdoa, ni cancel ke dia, baik ni berdoa dia. Ya. Lum pilih surga, biarkan aku tetap dalam sakitku, tetap sakit Pak, sampai meninggal dunia. Dia memilih surga, sakit ke dia, yang penting surga. Begitulah pilihan orang dulu. Makanya kita kalau bermimpi tentang surga, yang kaki ini enggak lelah Pak, untuk solat jamaah, walaupun tarik urut luar biasa, menyokata fikir tentang janji Allah surga, tidak ada rasa lelahnya. Sedikit saja, saking indahnya surga, saking indahnya Allah ketika menyebutkan buah-buahan di surga. Apa kata Allah dalam surah Al-Waqi'ah? Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Mereka nanti memilih buah-buahan dengan takjub. Biasanya memilih dalam bahasa Arab itu ikhtara, yakhtaru, memilih. Tapi Allah tidak pakai kalimat ikhtara, Allah memakai yatakhayyar. Itu satu ujung kata, satu akar. Kenapa yatakhayyar? Ada tasdid, bertambahlah makna. Pilih buah-buahan saja, kita bingung di surga. Pilih, belum makan, baru milih kata grup-grup dia, bingung dia Pak. Di pasai hanya bingung dia Pak, karena mandum boboh kaya itu ada yang kadang-kadang busuk, ada yang kurang semangat kita lihat. Tapi di surga milihnya saja sudah menakjubkan. Orang bingung, ya Allah, yang empat lengcok kan bingung dong. Saking hebat dan dahsyatnya makanan di surga. Kalau dia mau makan, walahmi tayrin mimma yashtahun. Ketika engkau melihat burung, maka Allah siapkan seperti syahwatmu. Yashtahun itu syahwatmu, keinginanmu. Kita kan di dunia Bapak Ibu, kalau kita suruh beli ayam sama isteri, hai belum manuk tiga, manuk kampung dah pegat kari, berarti syahwat kita mau buat kari. Isteri akan beli ayam untuk sesuai dengan syahwat kita, yaitu mau dibuat kari. Nanti di surga kata Allah, burung sedang terbang, walahmi tayrin, burung sedang terbang, kita lihat burung, sang mangatnya nyata pegat burung cicin geprek misalnya, atau ini enak ni kalau kita panggang atau kita penyet tak mangatnya.
baru yastahun, baru memikirkan burung penyet, baru memikirkan burung panggang, baru mikir lihat burung terbang di surga, karena salah satu binatang paling indah di surga adalah burung. Lihat saja, oh sang Hawa ada nyocicin panggang mangan, baru bilang Hawa, baru di hati langsung muncul di depan. Yang menan semua tafsir menyepakatinya, muncul di depan, sudah terpanggang, sudah dengan salad, sudah dengan saus, sudah ada mayones, sudah lengkap, minuman jus sudah tersedia. Yang model hidup di surga. Kenapa hari ini orang tidak mau salat jamaah? Kenapa orang hari ini tidak mau melakukan kebaikan kepada Allah? Padahal ketika masuk surga, lepaslah semua apa yang dia inginkan. Maka jemaah melakukan Allah, mudah-mudahan kita ini tidak termasuk orang yang disusahkan hidupnya oleh Allah di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan semua yang berhadir Allah catat pahala yang berlimpah, dan semoga dikumpulkan kita semua kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.